Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Yunus saudaraku. Kita sudah masuk di dalam Yunus pasal 2 ayat yang ke-7 saudaraku. Ayat yang ke-7 saya akan bacakan dalam terjemahan baru, kemudian saya bacakan dalam terjemahan King James yang saya Indonesiakan. Terjemahan baru berbunyi demikian. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, ketika jiwa saya letih lesu di dalam saya teringat akan Tuhan, dan doa saya sampai kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Yunus begitu tersiksa, sangat letih lesu berjuang hidup dalam perut ikan. Walaupun kita tahu Allah tetap mengontrol nyawa Yunus tidak sampai mati. Tuhan izinkan dia begitu tersiksa dalam perut ikan. Mungkin dia harus berenang melawan derasnya arus akibat dari ikan yang membuka mulut menangkap air itu. Atau ikannya berenang dengan cepat sehingga dia terpontang-panting. Walaupun dia demikian, dia terus berdoa teringat akan Tuhan. Ini penting saudaraku, untuk ingat akan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Nah pertanyaannya, seberapa banyak orang yang saat mengalami masalah masih ingat Tuhan? Di sini yang saat ini mendengarkan video ini, melihat video ini. Seberapa banyak dari antara kita yang saat mengalami masalah masih ingat Tuhan? Seringkali saat ada masalah yang diingat adalah uang, pejabat, manusia, dan lain-lain. Kata firman Tuhan, semuanya itu adalah terkutuk. Yeremia 17 ayat yang kelima. Harapan kepada manusia dan semua yang ada dalam dunia ini sia-sia dan terbatas. Tapi harapan kepada Tuhan tidak sia-sia, karena Allah kita maha kuasa dan tidak terbatas. Bayangkan di perut ikan, siapa yang mau tolong? Ahli renang pun, atlet renang pun tidak akan mau menolong. Tapi Allah kita tak terbatas. Yunus tahu kepada siapa dia minta tolong. Kepada Allah yang hidup. Kita harus ingat Tuhan. Dan ingat Tuhan itu jangan lama-lama. Begitu ada masalah, cepat ingat Tuhan. Langsung ingat Tuhan. Langsung ingat Tuhan. Daud mengajarkan cara mengingat Tuhan atau mencari Tuhan dengan serius. Dia telah berhasil sehingga hidupnya selalu berpawai kemenangan. Dia tidak pernah setengah-setengah dalam mencari Allah. Tidak seperti Saul. Saul tidak cari Tuhan. Saul cari kepopularitas, cari pride-nya dia sendiri. Cari saya ini, kesombongannya. Akhirnya dia jatuh. Walaupun Daud dalam keadaan terjepit sekalipun, dia tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Saul dalam keadaan terjepit, dia memilih pergi ke dukun Endor. Minta tolong dukun. Akhirnya Saul binasa. Beda. Nah, tanda orang yang serius dalam mencari Allah itu, saya singkat, sehari cari Tuhan. Hari demi hari cari Tuhan. Apa singkatan sehari? Sehari itu serius, haus, dan rindu. Ya, serius itu singkatan apa? Selalu cari Yesus. Sekarang cari Yesus. Selama-lamanya cari Yesus. Orang yang serius mencari Allah pasti ada kata selalu, sekarang, bukan kadang-kadang, bukan sering, bukan nanti. Enggak. Kita lihat saudaraku, bahwa seseorang yang serius mencari Allah adalah orang yang mengawali segala sesuatunya dengan Allah terlebih dahulu. Dengan kata lain, selalu mengutamakan Allah dalam setiap pikiran, perkataan, dan tindakannya. Kita tidak mau bergerak tanpa seizin Allah. Seperti Musa, Keluaran 33:15. Bila engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Ini saudaraku. Apapun masalahnya,
Selalu cari Allah. Dan pasti ada jawaban dalam setiap permasalahan kita. Nah, kita cari Allah jangan nanti-nanti, sekarang. Jangan tunggu dulu baru terjepit, baru cari Allah. Salah. Daud pernah Daud pernah menunda dalam mencari Allah. Akibatnya negeri Israel harus menderita kelaparan 3 tahun lamanya. 2 Samuel 21 ayat 1. Jadi kita cari Allah pada awal segala sesuatu. Nah, saat kita cari Allah, Allah kasih jawaban, jangan bergerak ya, jangan bergerak. Ayo bergerak ya, kita bergerak. Patokannya firman Tuhan. Dikit-dikit cari firman Tuhan tuh mengajarkan apa sih? Firman Tuhan akan mengajarkan apa? Roh Kudus memimpinnya kemana? Tanya. Roh Kudus tidak akan memimpin melenceng dari firman. Selalu ada dasar firman Tuhannya. Nah itu. Ya, serius cari Tuhan itu. Cari Tuhan lebih dulu. Utamakan doa. Kayak dari sehari, serius, haus. Terus haus akan Tuhan. Dalam kesesakan tetap haus akan Tuhan. Yunus banyak menderita, ya kan, dia letih lesu. Teringatlah aku kepada Tuhan, sampailah doaku kepada Bait-Mu. Tetap dia berdoa, dia tetap maju. Walaupun banyak masalah, dia bisa bertobat tapi kok tetap di dalam perut ikan, tak masalah. Yang penting tetap ingat Tuhan. Dia jalani hukumannya dengan sungguh-sungguh, saudaraku, dan setia sampai Tuhan melepaskannya. Tapi dia tidak tahu bahwa dia dilepaskan 3 hari. Dia hanya sudah masih hidup, bersyukur, berdoa, ingat Tuhan terus. Ini hidup haus. Jangan haus akan dunia, tak akan pernah bisa puas. Tapi haus akan Allah. Haus hanya mau Yesus. Haus akan Allah. Ada 3 kepuasan yang Allah ingin kita dapatkan. Yang pertama, puas untuk menutup kehausan kita selama hidup dalam dunia ini. Jadi selama dalam dunia ini kita tidak terikat karena kita puas, ditutup oleh Allah. Kepuasan dari Allah. Ada tempe makan, ada stik makan, nggak ada stik nggak bersungut-sungut, tetap bersuka cita, puas. Gaji 2 juta puas, gaji 4 juta puas, gaji 6 juta puas. Tidak merubah hati kita kepada Tuhan, tetap hati kita cinta kepada Tuhan. Itu kepuasan tingkat pertama. Yang kedua, kepuasan yang bertahap. Apa artinya? Kita haus akan Tuhan, Tuhan puaskan. Naik lagi, Tuhan puaskan. Naik lagi, Tuhan puaskan. Terus sampai seperti Kristus. Pertumbuhan itu tidak akan ada habisnya. Sudah 10 tahun ikut Tuhan, selesai, dan ada apa salah. Sudah 10 tahun, saya sudah dewasa rohani. Oh, enggak. Terus haus terus. Dipuaskan sampai tingkat ketiga, yaitu kepuasan Allah itu sendiri saat kita sampai di sorga. Puas, sudah, selesai. Ini saudaraku, puas. Bisa ngerti saudaraku, haus akan Tuhan. Dalam keadaan masalah, dalam keadaan terjepit, tetap cari Tuhan, tetap haus akan Tuhan. Tidak mengurangi porsi rohani. Walaupun keadaan pandemi, rasanya harus bekerja ekstra lebih banyak waktu buat pekerjaan. Tapi tetap baca Alkitab, berdoa, beribadah, pelayanan, tetap tak ditinggal. Tetap sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dia mau terus haus akan Tuhan. Dan Tuhan beri kepuasan. Tapi akan dunia ini, dia tidak mau haus. Cukup ada dipakai, nggak ada ya sudah. Kalau saat lagi enak bisa beli mobil bagus, ya beli. Tapi saat jadi keadaan tidak enak, mobil harus dijual, beli mungkin hanya sepeda motor, ya nggak ada masalah. Tidak membuat kita bersungguh-sungguh, tidak membuat kita marah-marah sama Tuhan. Ya, itu yang ketiga. Tadi serius, haus, dan ketiga terakhir, rindu. Daud begitu rindu akan Allah walaupun berada dalam tanah yang kering, tandus, tidak berair. Tanah yang kering itu melambang suasana tidak enak, suasana ketandusan, masalah yang sangat berat. Itu ya.
Tapi Daud tetap rindu kepada Tuhan. Itu Mazmur 63 ayat yang ke-1. Ayat yang kedua. 63 ayat yang kedua. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Ini ya, serius, cari Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, lihat, haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, rindu. Ini seperti tanah yang kering tandus tiada berair. Kondisi yang menyedihkan, berat Yunus dalam perut ikan, itu kondisi yang tidak enak. Walaupun dalam kondisi seperti ini, kita tidak bersungut-sungut. Yang penting periksa diri. Kalau ada dosa, cepat bertobat seperti Yunus dan jalani hukuman dengan sungguh-sungguh, tetap bersyukur pada Tuhan. Tapi kalau kita ada masalah, kita berdoa, kita mendapati diri kita berdosa, Roh Kudus tidak ada kesan, ya sudah, kita jalan dengan iman bahwa masalah ini akan segera selesai. Tidak bersungut-sungut, bahkan rindu akan Allah. Tubuh yang rindu akhirnya suatu tindakan nyata yang terlihat memang merindukan Allah, bukannya sekedar dalam hati atau di mulut saja. Saat mendapat kesulitan, tetap bisa berdoa, tetap hidup dalam kesucian, tetap mencari Allah. Inilah yang Tuhan rindukan. Bukannya sekedar mulut yang rindu, tapi kalau ada masalah pergi ke dukun seperti Saul, enggak. Mulut yang rindu, tindakan juga harus nyata. Pastikan kita serius mencari Allah, serius haus akan Allah, serius rindu akan Allah. Hatinya haus dan tubuhnya ada tindakan nyata, rindu bertindak sesuai pimpinan Tuhan. Ada contoh yang menarik di sini ya. Contoh tentang kerinduan, itu kisahnya Otniel dalam Yosua 15 ayat 17 sampai 19. Saat dia mendapat tanah yang gersang, dia tidak bersungut-sungut, saudaraku, melainkan minta mata air pada Kaleb. Dia tidak minta tanah yang subur, tapi mata air agar dia bisa mengubah tanah yang kering menjadi subur. Ini juga harus menjadi pemikiran kita, yaitu yang terpenting adalah ada mata air. Siapa mata air kita? Yesus. Saat ada Yesus, sesuatu yang gersang akan berubah menjadi subur bersama Yesus. Jadi jangan bersungut-sungut, Tuhan, gantikan hidupku dengan hidup yang enak, dengan hidup yang jadi kaya, dengan hidup yang berkecukupan. Ganti, Tuhan. Jangan berdoa seperti itu, tapi doa, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya harus mengalami masalah ini, kuatkan saya. Saya akan hadapi dan saya akan mendapatkan kemuliaan di balik masalah saya. Ini, apapun yang terjadi, tetap rindukan Tuhan. Jangan bersungut-sungut, maka Tuhan akan membuat segala sesuatu jadi kebaikan dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28. Jadi kesimpulan dari ayat yang ke-7 ini adalah, pastikan hidup kita bisa mengingat Tuhan, menyebut nama Tuhan sebagai Allah kita, kepunyaan kita. Ciri-cirinya, serius mencari Tuhan, haus akan Tuhan, dan rindu akan Tuhan. Terus ingat Tuhan. Masih ada masalah, tapi tetap Tuhan nomor satu. Tuhan disenangkan. Tetap cari kehendak Tuhan. Masalah belum selesai, enggak apa-apa. Masalah ada, masih ada Allah. Itu singkatan dari masalah. Atau manusia sanggup melakukan dengan Allah. Jadi saat kita ada masalah, periksa diri, gak ada dosa, jalani dengan iman. Ada dosa, bertobat, jalani dengan iman. Sudah, itu aja kuncinya. Gak usah bersungut-sungut sama Tuhan. Jadilah seperti Yunus dalam Yunus 2 ayat yang ke-7 ini. Di setiap masalah teringat kepada Tuhan. Doanya sampai ke dalam bait-Mu yang kudus. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan ya. Ini sedikit di ayat 7. Ya, video akan datang kita akan selesaikan ayat 8 dan 9 dan 10. Nah ini ya. Ini tinggal sedikit lagi doa Yunus kita selesai. Kemudian masuk di dalam pasal 3, yaitu tentang pertobatan Niniwe. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.